Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Pemkab Bone tahun 2024 dari Angkatan 4 kelompok 2B. Eh, Selamat datang di podcast digital yang kami buat. Adapun adapun isu yang akan kami bahas yaitu analisis isu kontemporer terkait pelaksanaan makan bergizi gratis. Sebelum kita melangkah ke podcastnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman narasumber kita pada kesempatan kali ini. Eh, Pertama saya persilakan Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alwi. Perkenalkan, nama saya Andi Dina Hardiana. Perkenalkan, nama saya Syawal Fahrezi. Baik, itulah tadi narasumber kita pada sore hari ini yang kami akan membahas yaitu terkait pelaksanaan makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan sebuah kebijakan dan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok masyarakat tertentu, khususnya pada usia sekolah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Program ini dirancang untuk membantu memenuhi pemenuhan gizi harian anak, mengurangi angka stunting, serta mendorong kehadiran dan konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Nah, karena ini adalah program nasional yang menjadi program unggulan yang diutamakan oleh pemerintah kita saat ini, yaitu Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran. Tentunya dalam pelaksanaannya pasti banyak kendala-kendala yang dihadapi. Meskipun sebagai bagian dari pemerintah pasti kita berharap bahwa program ini berjalan dengan baik, memberikan manfaat sesuai dengan apa yang dicita-citakan sebelumnya. Nah, terkait isu itu, coba teman-teman kasih pandangannya terkait masalah yang ditimbulkan eh, dari pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Pertama, saya minta Budian untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Jika berbicara tentang program MBG dan realisasinya di lapangan, ternyata tidak dapat dipungkiri teman-teman bahwa selama pelaksanaan program MBG terdapat berbagai isu atau masalah yang dihadapi di lapangan, seperti yang telah kita lihat bersama di berbagai media sosial atau berita nasional. Ternyata ada berbagai permasalahan atau tantangan yang dihadapi. Nah, di sini isu yang saya angkat adalah kualitas dan variasi makanan yang tidak memenuhi standar gizi anak. Sehingga kita lihat di berita nasional atau media sosial, banyaknya siswa atau anak sekolah di Indonesia yang keracunan terhadap makan bergizi gratis tersebut. Bahkan data yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Gizi Nasional per tanggal 22 September tahun 2025 kemarin menyatakan bahwa ternyata ada sekitar 4.711 kasus keracunan MBG dan 4.711 kasus tersebut terbagi dalam 3 wilayah dan kasus keracunan MBG tersebut ternyata paling banyak terjadi keracunan di Pulau Jawa. Terima kasih. Nah, itulah tadi masalah yang ditimbulkan dari program MBG itu sendiri, yaitu terkait dengan keracunan makanan. Nah, menurut Bapak Alwi, apa sih yang menjadi penyebab dari terjadinya masalah ini, yaitu keracunan makanan? Coba jelaskan. Baik, terima kasih. Terkait dengan masalah yang ditimbulkan dari program MBG, ada dua, yaitu kualitas dan variasi makanan, di mana ini biasa disebabkan karena kurangnya pengawasan dan standar kualitas makanan yang disediakan sehingga menjadi tantangan bagi beberapa daerah. Yang kedua, masalah keracunan.
terkait dengan masalah keracunan itu biasa terjadi karena adanya kontaminasi makanan, baik itu dari pemasakan atau pengelolaan makanan yang tidak sesuai dengan SOP. Dan yang kedua yaitu penanganan tidak higienis. Yang ketiga adanya alergi dari penerima manfaat tersebut. Terima kasih. Nah, itulah tadi penyebab dari terjadinya keracunan makanan. Kemudian, eh, Mbak Dina, bagaimana apa sih dampak yang akan terjadi ketika masalah terkait keracunan ini tidak segera dicarikan solusi? Baik, Bu Linda, terima kasih. Nah, jika kasus keracunan makanan pada program MBG ini tidak segera ditangani, maka dapat memberikan dampak, baik itu dampak kesehatan maupun dampak sosial. Nah, jika dilihat dari dampak kesehatan, tentunya akan mengganggu kesehatan seperti gangguan pencernaan bagi penerima manfaat, dalam hal ini yaitu siswa. Kemudian juga dapat memberikan keresahan atau kekhawatiran bagi penerima manfaat, misalnya orang tua dan juga siswa, sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap program makanan bergizi gratis ini. Terima kasih, Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Dina. Terkait dampak yang akan terjadi ketika masalah ini tidak dicarikan solusi. Nah, selanjutnya Pak Syawal, apa sih kira-kira solusi atau rekomendasi yang bisa diberikan sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi dalam program makan bergizi gratis? Terima kasih. Untuk solusinya, sebenarnya pemerintah sudah merespon kasus keracunan yang terjadi. Salah satu solusi pencegahan yang dilakukan pemerintah yaitu mengecek tiap-tiap dapur dan bahan makanan untuk MBG. Dari berita yang saya baca, banyak anak-anak sekolah yang diduga keracunan, tapi nyatanya anak tersebut ada alergi. Tambahan solusi dari saya yaitu baiknya pihak MBG bekerja sama dengan pihak sekolah maupun pihak orang tua untuk mendata siswa-siswa yang alergi terhadap suatu jenis bahan makanan untuk menghindari kambuhnya alergi pada siswa tersebut. Dan saran saya untuk program MBG ini, baiknya bagi anak-anak yang mempunyai alergi, MBG-nya bisa diganti dengan bahan makanan yang cocok untuk mereka dan bisa juga diganti dalam bentuk uang yang diberikan kepada orang tua, lalu orang tua yang membuat bekal kepada anaknya. Mungkin segitu dari saya. Nah, itulah pemaparan dari teman-teman terkait isu makan bergizi gratis. Dapat kita simpulkan bahwa terkait dengan keracunan makanan, selain karena bisa jadi apa bahan makanannya yang tidak steril, bisa juga karena anak-anak alergi dengan bahan makanan tertentu. Nah, solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan selain menjaga kualitas makanan adalah dengan mengecek atau mendata penerima manfaat terkait alergi-alergi yang mereka derita. Jangan sampai eh, semua makanan itu disamaratakan untuk penerima manfaat, padahal ada anak-anak tertentu yang tidak cocok dengan makanan makanan tertentu juga. Sehingga ini menjadi masalah keracunan bagi anak itu sendiri. Baiknya diperbaiki lagi komunikasinya antara orang tua, siswa, sekolah, dan pihak penyelenggara MBG itu sendiri. Eh, Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau menambahkan? Aman. Nah, itulah tadi podcast kita pada sore hari ini. Sebagai aparatur sipil negara, kami berharap bahwa program MBG ini memberikan manfaat yang baik untuk penerima manfaat, sehingga ke depan generasi bangsa bisa menjadi lebih baik. Demikianlah apa yang kita bahas sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.